Padahal Aba Awas telah mencontohkan ketika pada zaman Suryalaya. Ketika di Suryalaya, saya ingat betul. Ketika Aba Awas masuk mimbar di Masjid Nurul Asral di Suryalaya Manakib, Aba Awas mengatakan, manakiban ini bukan milik saya. Panggung ini, manakiban ini milik daripada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Aba Awas fana kepada gurunya. Dia tidak mengatakan, padahal jemaah-jemaah pada zaman Abah Anom luar biasa. Semua orang cinta kepada Abah Awas. Ketika Abah Awas hadir di tempat manakiban manapun, maka jemaahnya banyak sekali. Dan Abah mengatakan, ini adalah murid Abah Anom. Ini adalah ikhwan akhwatnya Abah Anom. Ini manakibannya Abah Anom. Titik-titik manakib ini semua adalah milik Abah Anom. Maka Abah Awas pernah mengatakan, geger pada masa itu. Abah mah katanya. Abah itu digaji sama Abah Anom setiap bulan 12 juta. Dalam bercanda anekdot sufi kalau saya mengatakan. Sehingga geger tuh orang-orang. Termasuk keluarga Ahlul Bait. Keluarga-keluarga Abah Anom waktu itu. Wah, hebat sekali, enak sekali. Abah Awas digaji oleh Abah Anom setiap bulan. Ketika masa itu, angka itu besar sekali gitu. Dan eh, kaget gitu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika wa sultani awlika fi hadha zaman. Syekh Muhammad Abdul Ghasif Allah Masnul fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita melalui wasilah daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasif Allah Maslul sama-sama kita bisa melaksanakan amaliyah manakib di manakiban online internasional, senantiasa keberkahan untuk kita semua, khusus pada malam hari ini pemangku manakib Kiai Haji Andi Safroni SHM CCL, Ibu Hajah dan Ibu Hajah Pusparini SAG MPD sekeluarga diberikan keberkahan, diberikan istiqomah, diberikan kebaikan-kebaikan, doa-doa yang dikabul melalui wasilah daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul, dan juga untuk kita semua, para wakil talqin, para petugas manakib, para pecinta kesenian jiwa, Bunda Haya sekeluarga, keluarga besar Manakiban Online Internasional. Karomah barokah Aba Awas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang saya hormati, para wakil talqin yang hadir, para petugas manakib, pada kesempatan malam hari ini kita betul-betul merasakan rasa syukur yang tak terhingga karena tak terasa. Tak terasa waktu terus berjalan. Hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak masuk dalam dimensi waktu dan dimensi ruang. Setiap kita pasti memasuki itu. Kita tidak bisa memaksa diri kita untuk tetap di hari Senin. Kita mesti berjalan di hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Inilah waktu. Kalau waktu kita tidak dimaksimalkan, maka menjadi rugi. Sehingga Allah berfirman dan bersumpah di dalam Al-Quran. Wal asri, demi waktu. Luar biasa, sampai Allah melakukan sumpah dengan waktu itu. Karena apa? Innal insana lafi khusr. Setiap manusia itu dalam keadaan khusr. Khusr itu artinya merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Orang-orang beriman
itu ada dua karakternya dalam ilmu tasawuf. Yang pertama namanya akmalul iman, yang kedua ad'aful iman. Kesempurnaan iman milik daripada orang-orang yang selalu dekat kepada Allah. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Orang-orang yang segalanya, semuanya, selamanya Allah oriented. Allah segalanya, semuanya, selamanya. Itulah guru kita. Bagaimana dengan ad'aful iman? Orang-orang yang lemah imannya. Nah, orang-orang yang ad'aful iman mesti masuk ke dalam satu komunitas kegiatan yang menjadikan hari-hari dia menjadi manfaat sampai menuju akmalul iman. Manakiban, khotaman, khususnya manakiban pada malam hari ini adalah salah satu cara kita untuk bagaimana meninggikan ad'aful iman. Kalau iman kita lagi lemah, ad'aful iman itu iman kita lagi lemah. Keadaan lemahnya iman. Maka dengan kita manakiban, ini di situ ada dua. Orang di luar sana mengatakan ketika Anda ad'aful iman, maka hadirlah di majelis ilmu. Tidak cukup di situ. Justru mesti masuk selain majelis ilmu juga majelis zikir, majelis amal. Ilmu sebagai pengetahuan dan sebagai potensi setiap manusia. Untuk mendapatkan energi, maka dia mesti action, mesti beramal. Maka itulah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maka manakiban ini adalah salah satu cara agar kita bisa meningkatkan. Manakiban ini adalah sesuatu cara yang sangat efektif, efisien, sangat cepat untuk kita berubah dari ad'aful iman, lemahnya iman menuju akmalul iman. Karena di dalamnya ada majelis ilmu dan majelis amal. Ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Nah, orang-orang yang datang ke manakib, dia termotivasi secara ilmu dan juga merasakan bagaimana dirinya, kolbunya, hatinya selalu bersama Allah. Inilah cara efektif untuk manakib. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat kita bersyukur. Kita yang sering ad'aful iman, cara meningkatkannya adalah meninggikan, menebalkan iman kita dengan cara manakib. Karena di dalam manakib ini ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ada raudhah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari-hari kita bermanfaat. Karena sering kita katakan, satu tahun kita tergantung satu bulan kita. Satu bulan kita tergantung satu minggu kita. Satu minggu kita tergantung satu hari kita. Satu hari kita tergantung satu jam kita. Satu jam kita tergantung satu menit kita. Satu menit kita tergantung satu detik kita. Nah, artinya kita hidup ini tergantung satu detik kita. Nah, satu detik kita sudah diajarkan. Satu nafas kita, satu detik kita harus selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Orang-orang di luar sana ketika mempelajari sesuatu selalu terjadi transaksi. Orang beribadah sholat, orang beribadah puasa, orang berbuat baik kepada orang lain, ingin mendapatkan pahala. Ingin mendapatkan surga dan jauh dari neraka. Ajaran tasawuf mengajarkan kepada kita lebih tinggi daripada ilmu hikmah. Orang-orang di sana mengejar surga dan menjauhkan dari neraka. Kita diajarkan bertasawuf ini adalah untuk bagaimana kita mendapatkan yang punya surga dan neraka. Orang-orang sana di luaran, bagaimana dia mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Melakukan ibadah, sodako, untuk transaksi bagaimana caranya mendapatkan pahala. Sodako dia untuk melipat gandakan rezeki dia kembali. Ini transaksi dengan Allah. Tetapi kita diajarkan inilah tasawuf, hikmah tertinggi. Yaitu kita ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Saya sih terserah Allah saja. Kita zikir, kita khotaman, kita sodako, kita beramal, kita sholat. Dan semua amaliyah kita, kita baca Quran. Ini semuanya adalah terserah Allah. Karena apa? Tujuan kita diajarkan setiap ada sholat adalah Allah tujuan kita. Nah, artinya tasawufnya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi daripada hal-hal yang seperti itu. Apa itu tidak boleh? Boleh. Tetapi Abah mengajarkan kepada kita yang lebih tinggi. Kalau yang lebih tinggi, yang biasa pun pasti mendapatkannya.
Inilah tasawuf. Maka di dalam bulan ini sudah dijelaskan oleh banyak mubalik, para wakil talqin tentang fana. Bagaimana kita, kalau orang-orang di sana mungkin mengatakan ini hasil ibadah saya, ini hasil perjuangan saya. Tapi kita melebur dengan fana melebur. Ini semua adalah karena Allah. Ini semua adalah karena guru. Ini nggak mudah. Kita betul-betul fana. Kita betul-betul lebur. Kita betul-betul bagaimana caranya rusak diri kita. Dalam arti ketika Allah memunculkan tajalli kepada diri kita, maka kita terjadi lebur fana. Leburnya diri kita ketika Allah bertajalli kepada kita. Ketika guru bertajalli kepada kita. Luluhnya keakuan. Masya Allah. Ini nggak mudah. Maka sering kalau kita belajar exercise dari guru kita, Profesor Priyatno, apa? Munculkan aku yang bahagia, munculkan si aku yang menderita, munculkan si aku yang terhina, munculkan si aku yang sombong, munculkan si aku yang sok pintar, munculkan si aku yang merasa hebat. Kemudian apa? Perlihatkan kepada Allah dan serahkan kepada Allah. Inilah fana. Nah, jadi tidak bisa mengatakan aku. Kalau orang banyak mengatakan aku, itu adalah tidak less ego. Tidak bagaimana kita rilis ego kita. Nah, jadi aku gitu. Ini manakiban saya, aku. Ini jemaah saya, ini santri saya. Ini pertama kali manakiban saya. Padahal Aba Awas telah mencontohkan ketika pada zaman Suryalaya. Ketika di Suryalaya, saya ingat betul. Ketika Aba Awas masuk mimbar di Masjid Nurul Asral di Suryalaya Manakib, Aba Awas mengatakan, manakiban ini bukan milik saya. Panggung ini, manakiban ini milik daripada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Aba Awas fana kepada gurunya. Dia tidak mengatakan, padahal jemaah-jemaah pada zaman Abah Anom luar biasa. Semua orang cinta kepada Abah Awas. Ketika Abah Awas hadir di tempat manakiban manapun, maka jemaahnya banyak sekali. Dan Abah mengatakan, ini adalah murid Abah Anom. Ini adalah ikhwan akhwatnya Abah Anom. Ini manakibannya Abah Anom. Titik-titik manakib ini semua adalah milik Abah Anom. Maka Abah Awas pernah mengatakan, geger pada masa itu. Abah mah, katanya, Abah itu digaji sama Abah Anom setiap bulan 12 juta. Dalam bercanda anekdot sufi kalau saya mengatakan. Sehingga geger tuh orang-orang. Termasuk keluarga Ahlul Bait. Keluarga-keluarga Abah Anom waktu itu. Wah, hebat sekali, enak sekali. Abah Awas digaji oleh Abah Anom setiap bulan. Ketika masa itu, angka itu besar sekali gitu. Dan kaget gitu ya. Nah, ternyata hakikatnya adalah dengan Abah Awas datang ke tempat-tempat manakib, itulah Abah Anom menggajinya. Abah On memberikan uh, rezekinya, rezeki Allah melalui Abah Anom dengan manakib milik Abah Anom. Gitu. Jadi ini luar biasa. Saya ingat betul ketika itu sampai ada keluarga yang sampai komplain, enak sekali katanya Abah Awas digaji oleh Abah Anom gitu ya. Nah, karena apa? Abah Awas berfana, ahlu fana. Makanya Abah Awas adalah ahlul fana. Gitu. Abah Awas adalah ahlul fana. Abah Anom ahlul fana. Abah Sepuh ahlul fana. Ahli fana meleburkan diri kepada gurunya. Kalau sudah melebur kepada gurunya, melebur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi less ego, tidak ada ego-ego dirinya gitu. Maka yang paling banyak muncul ego itu siapa dalam Al-Qur'an? Yaitu apa? Iblis. Ketika ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud, para malaikat sujud kepada Adam, semua sujud. Yang tidak sujud siapa? Yang tidak sujud adalah iblis. Kenapa demikian? Dia mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dirinya. Siapa? Adam. Aku diciptakan dengan api, Adam diciptakan dari tanah. Ternyata iblis memberikan sebuah penilaian kepada dirinya. Bahwa dirinya lebih hebat. Inilah aku, gitu. Keegoan. Jadi orang-orang yang banyak mengatakan aku lebih baik, inilah iblis. Sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika cerita
Fir'aun la'natullah gitu ya. Fir'aun itu kepada rakyatnya apa? Saking sombongnya, saking merasa hebatnya, dia mengatakan adalah ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian semua yang tinggi. Sampai segitunya. Ini kan aku gitu ya. Karena merasa hebat, merasa paling raja gitu ya dengan rakyatnya sampai dia mengatakan aku adalah Tuhan yang tinggi dari kalian semua. Nah, inilah tasawuf mengajarkan kepada kita agar kita less ego. Kita merilis ego kita. Tidak ada kepemilikan dalam diri kita. Tidak ada kemelekatan dalam diri kita. Manakiban ini, jemaah ini, manakiban online ini. Sehebat apapun kita datang ke tiap manakiban, rombongan kita datang kemana-mana, ini milik Abah Aos, bukan milik kita. Gitu. Kalau Abah Aos tidak restu, bubar seketika itu juga. Karena banyak ketika orang sedikit sombong saja sama Abah, sedikit saja tidak restu, bubar jemaah kita. Nah ini, maka betul-betul tujuan kita adalah tadi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatan. Ahlul fana, ahlul ma'rifah, ahlul mahabbah. Siapa itu? Guru kita Abah Aos gitu ya. Karena apa? Beliau adalah ahlul fana, ahli fana. Beliau adalah ahlul mahabbah, ahli cinta kepada Allah, ahlul ma'rifah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fananya Abah Aos kepada Abu Anam luar biasa. Saya ingat betul ketika ada orang-orang yang ingin sodakoh kepada Abah Aos mengatakan, tuh ke Suryalaya, buat Abah Anom. Ada sapi datang ke Sinarasa, sudah ke Suryalaya belum? Belum, ke Suryalaya dulu. Ada sumbangan dari pemerintah, waktu itu listrik yang begitu banyak, toren-toren listrik, di setiap perjalanan, ditanya, Suryalaya sudah belum? Belum, ke Suryalaya dulu. Kata Abah Aos, ke Suryalaya lagi gitu. Mau manakiban, kambing, apa segala macam ke Suryalaya. Nah, artinya apa? Beliau selalu untuk gurunya Abah Aos. Sampai beliau mendirikan sekolah pertama kali sanawiyah SMP, padahal Abah Aos di Sinarasa waktu itu bisa saja langsung mendirikan sanawiyah secara mandiri. Tapi Abah Aos mengatakan, ini semua milik Abah Anom. Maka sekolahnya pun langsung nyantol kepada Suryalaya. Nah inilah Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, kita bersyukur bahwa kita itu diajar bagaimana caranya kita tidak ada kemelekatan di dalam hati kita. Kalau ada kemelekatan, kita punya harta, kita punya jabatan. Ketika lepas semuanya, sakit. Sakitnya luar biasa. Ketika orang-orang yang punya jabatan kekuasaan, tiba-tiba ada masanya 5 tahun selesai. Kalau tidak terbiasa melatih untuk fana, yang terjadi adalah karena ada kemelekatan, dia akhirnya merasa sakit. Ketika pekerjaannya selesai, dia sakit. Ketika memiliki sesuatu dan hilang, dia sakit. Abah mengajarkan kemelekatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemelekatan kita hanya kepada guru, kepada Syekh Mursyid. Kalau kita melekat kepada Syekh Mursyid, maka kita pun melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita melekat dengan istri kita, suami kita, melekat dengan saudara-saudara kita, sahabat kita. Ini semua ketika hilang, maka sakitnya luar biasa. Maka kita diajarkan fana di sini dalam kehidupan sehari-hari adalah kita mesti melekat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fanakan gitu. Maka Abah mengatakan apa? Abah tidak punya apa-apa, tidak pengen apa-apa. Bukan berarti Abah tidak punya apa-apa secara materi. Artinya Abah tidak ada kemelekatan hatinya dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan segala macam keberlimpahan duniawinya. Abah tidak ada kemelekatan. Maka disitulah nikmat. Kalau kita dalam sehari-hari, Masya Allah ya, kita punya motor, sedikit tergores, yang sakit mana? Yang tergoresnya motor, yang sakitnya hati kita gitu ya. Ada kendaraan tergores gitu ya. Yang tergores kendaraan, yang sakitnya kita. Ini kemelekatan kita dengan benda. Kemelekatan kita dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau kemelekatan kita kepada Allah, ya sudah. Itu adalah benda, nanti Allah ganti. Masya Allah. Itu luar biasa. Kita diajarkan bagaimana fana dalam bulan ini, yaitu fana nafsi. Kita fana diri kita, hakikatnya semuanya adalah guru. Hakikatnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Saya bicara kalau bukan karena Abah, nggak mungkin punya fasilitas untuk bicara di manajemen online.
Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu yang bisa menjadi pemangku manakib hari ini, Bapak Ibu yang bisa datang ke manakib dimanapun, kalau sedikit saja ada keakuan, maka inilah kita dilatih sama Abah. Bukan untuk itu. Kita dilatih untuk fana. Agar apa? Inilah tasawuf. Tasawuf itu adalah gimana Allah saja. Terserah Allah saja. Saya sih terserah Allah gitu. Yang rajin tahajud tiba-tiba ada muncul keegoan. Besok besok tiba-tiba nggak tahajud. Itu bisa gitu. Saya ada seorang sahabat, dia rajin sekali tahajud jam 1 malam. Hampir berbulan-bulan. Dia muncul keegoan, dia cerita sama teman-temannya, cerita sama saya tahajud tiap malam, Masya Allah, nikmat apa. Besoknya dia bangun subuh, dia langsung bilang kepada saya, Mas luar biasa ya, ini apa ternyata ini semua adalah karomah barokah Abah, saya bisa tahajud. Sedikit saya mengakui saya adalah ahli tahajud gitu ya, karena dirinya, saya dibangunkan sama Allah pas subuh kelewat tahajudnya. Nah inilah, maka rajinnya kita ibadah, rajinnya kita zikir, rajinnya kita manakib, ini semua adalah kasih sayang Abah untuk kita semua, untuk diri kita semua. Nah itulah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian ikhwan akhwat, maka setiap hari kita, setiap detik kita, mari sama-sama termasuk saya, fanakan semuanya agar Allah yang mengatur kita. Agar karomah barokah yang menuntun kita, karena kita sudah bertasawuf, kita sudah bertorikoh. Kita bukan lagi adalah orang-orang awam. Kita bukan lagi orang am. Kita adalah orang khusus. Orang yang khusus bila khusus. Tasawuf ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang khusus bila khusus. Yaitu kita punya guru Syekh Mursyid Abu Awas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah senantiasa pemangku manakib pada malam hari ini Kiai Haji Andi Safroni dan Ibu Haja Pusparini dan kita semua selalu dalam keberkahan, keberlimpahan melalui karomah barokah Abaos Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.